Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang pemalsuan data dan identitas digital sebagai modus kejahatan pada pinjaman online ilegal di Indonesia. Di sini ada anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama saya, Bayu Ahmad Haji, dengan NIM 19220432. Saya Oktaviani dengan NIM 19220603. Saya Rahayu Puspitasari dengan NIM 19220945. Dan Dengan saya saya Muhammad Hanif dengan 19220166. dan saya Bimo Putra dengan NIM 19220732. Pertama ada latar belakang. Di era digital, data pribadi menjadi aset berharga sekaligus rentan disalahgunakan seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi. Data pribadi digunakan dalam berbagai layanan administratif dan transaksi komersial seperti kredit, layanan online, dan perbankan. Ketergantungan ini membuat peluang kejahatan cyber seperti pencurian identitas dan data forgery, yakni pemalsuan atau manipulasi data digital untuk tujuan ilegal. Praktik ini marak terjadi terutama dalam pinjaman online ilegal dan menimbulkan kerugian individu maupun sosial. Pemerintah Indonesia telah mengatur hal tersebut melalui UU ITE sebagai upaya pencegahan. Penelitian ini menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi. Berikut rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk-bentuk pemalsuan data dan penyalahgunaan identitas digital yang sering terjadi dalam pelayanan berbasis internet. Yang kedua, faktor pendorong terjadinya pemalsuan. Terus yang ketiga, dampak terhadap individu dan masyarakat. Yang keempat, pengaturan hukum dalam Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 1. Yang terakhir ada efektivitas penerapan Undang-Undang ITE. Untuk selanjutnya ada apa itu cybercrime sama cyber law. Yang pertama, cybercrime adalah kejahatan cyber dalam layanan keuangan digital, mencakup penyalahgunaan data pribadi dan pemalsuan identitas digital, khususnya dalam pinjaman online ilegal. Pelaku menggunakan data yang diperoleh secara lawan hukum untuk mengajukan pinjaman atas nama orang lain, sehingga mengancam keamanan data, kepercayaan masyarakat, dan stabilitas sistem keuangan digital. Untuk selanjutnya ada cyber law, yaitu penanganan pemalsuan data dan identitas digital dalam pinjaman online digital Indonesia didasarkan pada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan KUHP. Undang-Undang ITE menegaskan bahwa transaksi elektronik harus sah, sehingga pinjaman berbasis manipulasi data tidak memiliki legitimasi hukum. Undang-Undang PDP melindungi hak atas data pribadi yang disalahgunakan tanpa izin. Sementara KUHP dapat menjerat pemalsuan yang menimbulkan kerugian, sehingga penanganannya dilakukan secara terpadu. Selanjutnya, eh, apa itu pemalsuan data dan identitas digital dalam transaksi digital, khususnya pinjaman online ilegal, meningkat seiring pesatnya layanan keuangan berbasis teknologi. Pelaku memanfaatkan lemahnya verifikasi dan perlindungan data untuk menggunakan identitas pribadi secara tidak sah, sehingga korban mengalami kerugian ekonomi dan konsekuensi hukum akibat adanya kesadaran dan keamanan data. Dan di sini ada motif dan faktor penyebab. Sama motif pelaku itu biasanya pertama ada keuntungan finansial, penyalahgunaan
dan perdagangan data pribadi. Ketiga, pengambilan identitas digital atau identitatif. Hasil itu yang keempat, eksploitasi kelemahan sistem verifikasi. Itu faktor penyebabnya adalah yang pertama, rendahnya literasi digital. Kedua, lemahnya keamanan dan pengawasan platform. Yang ketiga, tekanan ekonomi dan apa itu? Akses keuangan terbatas. Dan yang keempat, kendala penegakan hukum cyber. Lanjut. Penanggulangan dan strategi pencegahannya. Yang pertama, penguatan regulasi dan penegakan hukum. Kedua, peningkatan keamanan dan pengawasan sistem digital. Ketiga, peningkatan literasi digital masyarakat. Dan yang terakhir, keempat, penguatan mekanisme pelaporan dan respon cepat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bimo. Kesimpulan, pemalsuan data dan identitas digital merupakan modus utama dalam praktik pinjaman online ilegal di Indonesia yang menjadi akibat lemahnya keamanan layanan keuangan digital. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga masalah hukum dan sosial bagi korban yang tidak bertanggung jawab atas transaksi tersebut. Rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan penegakan hukum memperkuat praktik ini, sehingga diperlukan upaya terpadu melalui penguatan regulasi, keamanan sistem, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang aman. Selanjutnya, selanjutnya, Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Mohon maaf besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.